Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan salam hangat terutama yang terhormat Kak Mabigus SMKN 8 Pandeglang yang alhamdulillah beliau sangat antusias, salah satu Sri Kandi di Kuartir Ranting Mandalawangi, di mana walaupun memang pada saat ini terkait dengan PPKM, terkait dengan tidak adanya pembelajaran, tapi sudah bisa memfasilitasi adik-adik peserta, sudah bisa memfasilitasi kakak-kakak pembina untuk melaksanakan satu kegiatan yang memang sudah diprogramkan, yaitu penerimaan tamu ambalan. Kakak-kakak pembina putra, kakak-kakak pembina putri yang saya hormati dan juga yang saya banggakan, mudah-mudahan dengan kegiatan ini dan juga kemarin baru saja kita melaksanakan Hari Pramuka yang ke-60, mudah-mudahan ini bisa memacu adrenalin dan juga bisa menyemangati adik-adik peserta. Yang kakak cintai, adik-adik peserta kegiatan penerimaan tamu ambalan Ki Mandala dan juga Nyi Sekarwangi, duduk depan 07161 07162 Pangkalan SMKN 8 Pandeglang yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini atau kesempatan ini, izinkanlah kakak menyampaikan terkait dengan permohonan dan juga permintaan yang disampaikan oleh keluarga besar SMKN 8 Pandeglang, yaitu menerangkan terkait dengan sistem administrasi kuartir. Yuk, sekarang kita mulai. Apa sih yang dimaksud dengan sistem administrasi kuartir, adik-adik? Adik-adik sebetulnya sudah paham apa itu pramuka. Kenapa? Sebab pramuka itu kita belajar, kita mengetahui pramuka mulai dari tingkat dasar, tingkat siaga, tingkat penggalang, tingkat penegak, dan tingkat pandega. Adik-adik hari ini sudah menginjak ke usia tingkat penegak. Ayo, sekarang kakak tanya, apa yang dimaksud dengan sistem administrasi atau sistem administrasi satuan? Kenapa kita berbicara sistem administrasi satuan? Kenapa Kak Erwan memulainya dari siaga, penggalang, baru kita ke penegak? Dikarenakan memang ada sistem administrasi terkait dengan regu, terkait dengan barum, dan juga terkait dengan ambalan atau sangga. Nah, oleh karena itu, maka hari ini kita akan mencoba apa yang dimaksud dengan sistem administrasi. Berbicara sistem administrasi, adik-adik semuanya, itu tidak terlepas dari surat keputusan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 0141 tahun 1995 tentang petunjuk pelaksanaan administrasi satuan pramuka. Oke, sekarang kakak tanya, apa dasar yang mempelajari tentang petunjuk sistem administrasi satuan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nomor berapa? Oke, kita ulangi, yaitu nomor 041 tahun 1995. Sekali lagi, 1995. Itu adalah keputusan Ketua Kuartir Nasional tentang petunjuk administrasi satuan, di mana pada keputusan Kuartir Nasional nomor 041 tahun 1995 itu ada beberapa. Yang pertama, dalam lampiran adik-adik dapat melihat bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu tentang pengertian dan fungsi. Kemudian kita akan melihat di bab 3. Bab 3 itu adalah lebih mengarah kepada materi, tahapan pengelolaan dan pembagian tugas. Kemudian bab 4, adik-adik akan memahami terkait dengan pelaksanaan, pencatatan, laporan, dan buku pribadi.
Kemudian untuk bab 6 yaitu tentang penutup. Jadi pada dasarnya adik-adik semuanya terkait dengan sistem administrasi kuartir sesuai dengan Juklak nomor 041/1995 itu telah ditetapkan. Nah, maka untuk lebih mendalami materi ini, yuk kita sama-sama bedah terkait dengan bab 2. Kenapa? Kalau bab 1 itu pendahuluan sudah jelas. Nah, kita akan melihat terkait dengan bab 2. Kenapa kita harus membuka materi ini? Dikarenakan jangan sampai kita di sistem administrasi satuan salah persepsi, salah memperjelas. Kadang-kadang kita tahu di penegak ada satuan terkecil yang namanya adalah apa adik-adik? Sangga. Berapa jumlah anggota sangga? 4-8 orang. Gabungan dari beberapa sangga itu apa adik-adik? Ambalan. Jadi kita harus mengetahui dulu apa itu sangga, apa itu ambalan. Kalau yang dimaksud dengan sangga itu adalah satuan terkecil pramuka tingkat penegak. Sedangkan ambalan itu adalah kumpulan dari beberapa sangga. Maka dalam ambalan adik-adik akan mengetahui ada yang dimaksud dengan, ayo siapa yang tahu struktur ambalan? Yang pertama ada apa? Ayo, nah, awas. Kenapa? Sebab yang namanya pramuka itu sudah ada di tingkat penggalang. Jangan sampai ini kita salah. Ada pradana, terus kemudian ada kerani, terus kemudian ada jurang. Apa jurang? Juru uang. Kemudian ada jurdat. Apa? Juru adat. Sama. Di setiap ambalan, di setiap pangkalan itu mempunyai struktur organisasi. Berbeda dengan di SMK di SMK 8. SMK 8 itu ada 2. Yang pertama adalah ada struktur mabigus yang dimulai dari ibu kepala SMK, kemudian ada struktur ambalan. Siapa yang mengomandoi ambalan? Ambalan di atasnya itu ada pembina, tapi sebetulnya yang melaksanakannya itu adalah peserta didik. Kenapa peserta didik? Dikarenakan kalau dalam penegak, perlu ketahui adik-adik, itu sistem pembelajarannya itu adalah 70 ada di peserta didik, 30 ada di pembina. Berbeda dengan adik-adik ketika di siaga. Siaga 70 ada di pembina, 30 ada di peserta didik. Sehingga kalau siaga itu lebih banyak dibimbing, lebih banyak diarahkan, lebih banyak dimomong oleh para pembinanya. Kita naik ke penggalang. Penggalang itu 50-50, 50-50. 50 peserta didik mencari sendiri, 50 peserta pembina memberikan spirit. Berbeda dengan penegak. Kenapa? Kalau penegak itu secara persentase adalah 70 ada di ranah peserta didik, 30 ada di ranah pembina. Maka disinilah kita harus berani mencari materi, berani mengapresiasikan diri-diri. Jangan sampai anggota pramuka tingkat penegak, apalagi di SMK 8, satu-satunya SMK di Mandalawangi, tidak mau menonjolkan kreativitasnya. Nah ini adalah satu tantangan untuk adik-adik calon pengurus dan juga adik-adik calon anggota ambalan Ki Mandala dan Nyi Sekarwangi. Selanjutnya kita bahas terkait dengan Sismintir. Bab 2 pada Sismintir, mohon maaf, sistem administrasi satuan, Sisminsat, itu pengertian dan fungsi. Apa sih yang dimaksud dengan sistem administrasi satuan? Administrasi satuan seterusnya disebut Minsat mencakup 2 pengertian administrasi. Yang pertama adalah administrasi dalam arti luas, yaitu pengelolaan satuan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian kegiatan kepramukaan di satuan. Atau yang lebih kita kenal sistemnya adalah POTS, planning, organizing, dan yang lainnya. Nah ini yang disebut dengan pengertian sistem administrasi satuan. Selain itu, administrasi dalam pengertian sempit, pengelolaan
satuan organisasi. Apa satuan organisasi? Yaitu ambalan. Awas, jadi jangan salah persepsi, jangan salah pemahaman bahwa yang disebut dengan sistem administrasi satuan bagaimana konsep mengelola organisasi. Dalam hal ini adalah organisasi penegak di Pangkalan SMK N8 Pandeglang. Nah, berbicara tentang pengertian dan juga berbicara tentang sistem administrasi satuan, kakak hanya memberikan satu pemahaman. Ketika kita berbicara penegak, tadi sudah diketahui bahwa tingkatan dalam pramuka itu ada siaga, ada penggalang, ada penegak, dan ada pandega. Selain itu, adik-adik sebelum nanti kita membahas tentang sistem administrasi satuan lebih mendalam, kakak ingin menyampaikan, kadang-kadang kita tidak memahami terkait dengan penegak. Kak, di penegak itu ada ambalan, betul. Kak, di ambalan itu ada sangga, betul. Kak, sangga itu adalah satuan terkecil. Biasanya kita punya identitas, betul. Nah, ini yang perlu ketahui. Ada yang disebut dengan nama-nama sangga. Dari mana kita mendapatkan nama-nama sangga? Nah, ini yang harus adik-adik pahami, yang harus adik-adik ketahui. Berbeda dengan siaga. Siaga itu satuan terkecilnya adalah barung. Maka penamaan dari barung itu, ada barung apa adik-adik? Barung merah, barung kuning, barung hijau, barung biru. Kenapa? Sebab kalau barung itu menggunakan identitasnya adalah berdasarkan warna. Yang kedua adalah penggalang. Penggalang satuan terkecilnya adalah regu. Tahu tidak? Nama-nama regu biasanya berasal dari nama apa? Untuk penggalang putri itu adalah dari nama tumbuh-tumbuhan ataupun dari nama bunga. Sedangkan untuk penggalang putra itu namanya menggunakan nama-nama hewan. Kadang-kadang kita lihat di regu, ada regu gajah, ada regu badak, ada kelelawar, ada kobra. Itu adalah untuk satuan putranya. Untuk putrinya ada regu teratai, regu Kamboja, kemudian melati, dan yang lainnya. Berbeda dengan di penegak atau di sangga. Ya. Siapa yang tahu berasal dari apakah nama-nama sangga? Berasal dari sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kenapa berasal dari pergerakan kemerdekaan Indonesia? Kita tahu sangga itu ada yang disebut dengan nama sangga perintis. Selain perintis, pencoba, penegas, pelaksana, pendobrak. Nah, kenapa ada nama-nama sangga seperti itu? Itu dikenakan dimulainya dari sejarah pergerakan Indonesia. Maka ada yang disebut dengan perintis, ada yang disebut dengan penegas, ada yang disebut dengan pencoba, ada yang disebut dengan pendobrak, ada yang disebut dengan pelaksana. Maka kita sebagai anggota yang sekarang yaitu adanya di ranah pelaksana. Bagaimana mengisi kemerdekaan, bagaimana mengisi Hari Pramuka yang ke-60 dengan bersama-sama membantu, mencoba dan juga melaksanakan terkait dengan kegiatan kepramukaan yang ada di SMK 8 Pandeglang ini. Mudah-mudahan melalui kegiatan penerimaan tamu ambalan yang dilaksanakan oleh gugus depan 0761 bisa memberikan satu motivasi kepada peserta didik semuanya. Terkait dengan materi sistem administrasi satuan, insya Allah secara umum akan kakak berikan, akan kakak sampaikan untuk bahan
adik-adik dalam mempelajari. Intinya adalah bagaimana kita sebagai anggota pramuka, apalagi adik-adik sebagai tamu ambalan yang akan nanti mengetahui, yang akan nanti dilantik oleh kakak pembina, apakah lulus atau tidak menjadi anggota ambalan. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Yuk kita sama-sama majukan kegiatan kepramukaan, majukan pramuka, terutama adalah di Pangkalan SMK 8 Pandeglang. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian. Untuk materi nanti akan kakak bantu melalui tayangan PowerPoint dan yang lainnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih. Merdeka.